Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum pendidikan akhlak mulia, yaitu implementasi akhlak mulia dalam pergaulan. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. Dan dalam bahasa Arab, kata akhlak yang artinya sebagai tabiat, perangai atau kebiasaan. Nah, di dalam agama Islam, akhlak terbagi menjadi dua, yaitu ada akhlak mahmudah atau akhlak yang terpuji, dan yang terakhir ada akhlak mazmumah, yaitu akhlak yang tercela. Dalam pergaulan adalah satu cara seseorang untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Bergaul dengan orang lain menjadi satu kebutuhan yang sangat mendasar, bahkan bisa dikatakan wajib bagi setiap manusia yang masih hidup di dunia ini. Tidak ada makhluk yang sama 100% di dunia ini. Semuanya diciptakan Allah berbeda-beda. Meski ada persamaan, tetapi tetap semuanya berbeda. Etika pergaulan menurut Islam. Seorang mukmin dalam menjalankan kehidupannya tidak hanya menjalin hubungan dengan Allah semata, akan tetapi menjalin hubungan juga dengan manusia. Saling kasih sayang dan saling menghargai haruslah diutamakan, supaya terjalin hubungan yang harmonis. Rasulullah SAW bersabda, tidak dikatakan beriman salah seorang di antaramu sehingga kamu menyayangi saudaramu, sebagaimana kamu menyayangi dirimu sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perbedaan bangsa, suku, bahasa, adat, dan kebiasaan menjadi satu paket ketika Allah menciptakan manusia, sehingga manusia dapat saling mengenal satu sama lainnya. Sekali lagi, tidak ada yang dapat membedakan kecuali ketakwaannya. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu kita tumbuh kembangkan agar pergaulan kita dengan sesama muslim menjadi sesuatu yang indah, sehingga mewujudkan ukhuwah Islamiyah. 3 kunci utama untuk mewujudkan yaitu ada ta'aruf, tafahum, dan ta'awun. Nah, yang pertama ada ta'aruf. Apa jadinya ketika seseorang tidak mengenal orang lain? Mungkinkah mereka akan saling menyapa? Mungkinkah mereka akan saling menolong, membantu atau memperhatikan? Atau mungkinkah ukhuwah Islamiyah akan dapat terwujud? Nah, begitulah ternyata ta'aruf atau saling mengenal menjadi satu yang wajib ketika kita akan melangkah keluar untuk bersosialisasi dengan orang lain. Dengan ta'aruf, kita dapat membedakan sifat, kesukaan, agama, kegemaran, karakter, dan semua ciri khas pada diri seseorang. Yang kedua ada tafahum, yang artinya memahami. Merupakan langkah kedua yang harus kita lakukan ketika kita bergaul dengan orang lain. Setelah kita mengenal seseorang, pastikan kita tahu juga semua yang ia sukai dan yang ia benci. Inilah bagian yang terpenting dalam pergaulan. Dengan memahami, kita dapat memilah dan memilih siapa yang harus menjadi teman bergaul kita dan siapa yang harus kita jauhi. Karena mungkin sifatnya jahat, sebab agama kita akan sangat ditentukan oleh agama teman dekat kita. Masih ingat, bergaul dengan orang solih ibarat bergaul dengan penjual minyak, yang selalu memberi aroma yang harum setiap kita bersama dengannya. Nah, sedangkan bergaul dengan orang yang jahat ibarat bergaul dengan tukang pandai besi yang akan memberikan bau asap besi ketika kita bersamanya. Tak dapat dipungkiri, ketika kita bergaul bersama dengan orang-orang solih akan banyak sedikit membawa kita menuju kepada kesolihan. Dan begitu juga sebaliknya, ketika kita bergaul dengan orang yang akhlaknya buruk, pasti akan membawa kepada keburukan perilaku atau akhlakul majmumah. Dan yang terakhir ada ta'awun. Setelah mengenal dan memahami, rasanya ada yang kurang jika belum tumbuh sikap ta'awun atau saling menolong. Karena inilah sesungguhnya yang akan menumbuhkan rasa cinta pada diri seseorang kepada kita. Bahkan, Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk saling menolong dalam kebaikan dan takwa. Rasulullah telah mengatakan bahwa bukan termasuk umatnya orang yang tidak peduli dengan urusan umat Islam yang lain. Ta'aruf, tafahum, dan ta'awun telah menjadi bagian penting yang harus kita lakukan. Tapi semua itu tidak akan ada artinya jika dasarnya bukan ikhlas karena Allah. Ikhlas harus menjadi sesuatu yang utama, termasuk ketika kita mengenal, memahami, dan saling menolong. Selain itu, tumbuhkan rasa cinta dan benci karena Allah. Karena cinta dan benci karena Allah akan mendatangkan keridhaan Allah dan seluruh makhluknya. Selanjutnya ada tata cara bergaul dengan orang tua atau guru. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan keluhuran budi pekerti dan akhlak mulia. Segala sesuatu yang semestinya dilakukan dan segala sesuatu yang semestinya ditinggalkan diatur dengan sangat rinci dalam ajaran agama Islam. Sehingga semakin banyak orang mengakui, termasuk non-muslim,
bahwa Islam merupakan ajaran agama yang sangat lengkap dan sempurna, serta tidak ada yang terlewatkan sedikit pun. Rasulullah diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, sehingga setiap manusia dapat hidup secara damai, tentram, berdampingan, saling memahami, menghormati, dan menghargai satu sama lain, baik kepada yang lebih tinggi, yang lebih rendah, atau kepada sesama, teman sebaya, kepada lawan jenis, dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak," yang artinya, aku diutus ke dunia hanya untuk menyempurnakan akhlak terpuji. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya ada tata cara bergaul dengan yang lebih tua. Dalam pergaulan sosial, kita dituntut untuk menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing, termasuk dalam pergaulan dengan orang yang lebih tinggi atau yang lebih tua dari kita. Orang yang lebih tinggi dari kita dapat dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu ada orang yang umurnya lebih tua atau sudah tua, orang yang ilmu, wawasan, dan pemikirannya lebih tinggi sekalipun bisa jadi umurnya lebih muda, dan yang terakhir orang yang harta dan kedudukannya lebih tinggi dan lebih banyak. Selanjutnya ada tata cara bergaul dengan yang lebih muda. Dalam menjalankan pergaulan sosial, Islam melarang umatnya untuk membeda-bedakan manusia karena hal-hal yang bersifat duniawi, seperti harta, tahta, umur, dan status sosial lainnya. Akan tetapi, yang terbaik adalah bersikap wajar, sebagaimana mestinya sesuai dengan tuntutan ajaran agama, dan tidak bertentangan dengan norma-norma kehidupan. Tidak dapat dihindari, kita juga pasti berkomunikasi dan bergaul dengan orang-orang yang umur dan strata sosialnya lebih rendah, dan kita sama sekali dilarang untuk merendahkan dan meremehkannya. Kita diperintahkan untuk selalu berusaha menyayangi orang yang umurnya lebih muda dari kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam satu hadisnya bahwa bukan termasuk golongan umatku mereka yang tidak menyayangi yang lebih muda. Nah, ada tata cara bergaul dengan teman sebaya. Islam adalah agama yang dilandasi dengan persatuan dan kasih sayang. Kecenderungan untuk saling mengenal dan berkomunikasi satu dengan yang lainnya merupakan suatu hal yang diatur dengan lengkap dalam ajaran agama Islam. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk hidup menyendiri, termasuk melakukan ibadah ritual sendirian di tempat tersembunyi, sepi, terpencil, dan jauh dari peradaban manusia. Merupakan suatu hal yang wajar dan diajarkan oleh Islam. Jika manusia bergaul dengan sesamanya sebaik mungkin, dilandasi dengan ketulusan, keikhlasan, kesabaran, dan hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya seorang mukmin yang bergaul dengan sesama manusia serta bersabar atau tahan uji atas segala gangguan, mereka lebih baik daripada orang mukmin yang tidak bergaul dengan yang lainnya serta tidak tahan uji atas gangguan mereka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, yang terakhir ada cara bergaul dengan lawan jenis. Allah telah menciptakan segala sesuatu di dunia ini dengan sempurna, teratur dan berpasang-pasangan. Ada langit dan ada bumi, ada siang dan ada malam, ada dunia dan ada akhirat, ada surga dan ada neraka, ada tua dan ada muda, dan ada laki-laki dan ada perempuan. Laki-laki dan perempuan merupakan makhluk Allah yang telah diciptakan secara berpasang-pasangan. Jadi, merupakan suatu keniscayaan yang sangat wajar jika terjadi pergaulan di antara mereka. Dalam pergaulan tersebut, masing-masing berusaha untuk saling mengenal. Bahkan lebih jauh lagi, ada yang berusaha saling memahami, saling mengerti, dan ada yang sampai hidup bersama dalam kerangka hidup berumah tangga. Inilah indahnya kehidupan. Mencintai dan menyayangi seseorang merupakan hal yang wajar. Hendaklah pikiran dan perasaan kita arahkan kepada hal-hal yang positif dan bukan sebaliknya. Contohnya, karena cinta dan sayang, seseorang mengorbankan segala termasuk hal-hal yang paling berharga dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membuktikannya, hendaklah dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Hal inilah yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.
iza ahabba ahadukum akhahu falyukhbir, yang artinya, jika salah seorang di antara kamu mencintai saudaranya, hendaklah ia membuktikannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Islam mengajarkan agar dalam pergaulan dengan lawan jenis untuk senantiasa saling menjaga diri, menghormati dan menghargai atas dasar kasih sayang yang tulus karena Allah, bukan karena derajat, pangkat, harta, keturunan, tetapi semata-mata hanya karena Allah. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.